Salam sejahtera semua pelajar tingkatan 3. Kali ini kita akan memasuki bab yang baru, Matematik tingkatan 3, bab baru, bab 9, garis lurus. Apakah yang akan Anda pelajari dalam bab ini? Kita akan belajar mengenai garis lurus. Oke, ada satu subtopik sahaja, garis lurus, tetapi kita akan belajar step by step lah. Oke, kenapa belajar bab ini? Konsep garis lurus digunakan dengan meluas dalam pembinaan pelbagai bentuk geometri seperti segi empat sama, segitiga, dan lelayang. Konsep garis lurus digunakan dalam bidang kejuruteraan, arsitek, pembinaan, pemetaan, sains, sukan, dan sebagainya. Sebab itu adalah penting untuk kamu mempelajari bab 9 garis lurus. So, standard pembelajaran hari ini membuat perkaitan antara persamaan Y sama dengan MX tambah C dengan kecerunan dan pintasan Y, dan seterusnya membuat generalisasi tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini sangat penting, kamu kena ingat. Persamaan garis lurus adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah kecerunan garis lurus tersebut dan C itu adalah pintasan Y bagi garis lurus tersebut. Kalau kita ada graf, paksi X dan paksi Y, di sini paksi Y, di sini paksi X. Kalau kita ada garis lurus, kita ada satu garis lurus, contohnya seperti ini. Garis lurus ini telah memintas paksi Y, betul kan? Garis lurus yang warna hijau ini telah memintas paksi Y. So, di sini, di titik ini, di mana garis lurus itu telah memintas paksi Y, itulah yang kita panggil sebagai C, ataupun pintasan Y. Ini teacher bagi tahu awal-awal apakah itu C, apakah itu pintasan Y. Titik di mana garis lurus itu memintas paksi Y. Kalau soalan sebut pintasan X, apakah pula itu pintasan X? Apabila kita ada satu lagi garis lurus yang memintas paksi X, itulah pintasan X, di mana garis lurus itu telah memintas paksi X, itulah pintasan X. Tetapi di dalam persamaan garis lurus ini, C itu merujuk kepada pintasan Y. Pintasan Y di sini, di mana suatu garis memintas paksi Y. Jadi diingatkan semula, persamaan garis lurus adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah kecerunan, ingat M di situ adalah kecerunan dan C di sini adalah pintasan Y. Bila sebut pasal garis lurus, kita tahu bentuk dia seperti apa, yaitu garis lurus. Bukannya bengkang-bengkok seperti itu, bukannya bentuk lengkok. So, garis lurus ini boleh jadi dia lurus seperti ini, boleh juga dia lurus naik atas, boleh juga dia lurus turun ke bawah, ataupun lurus seperti ini. Betul kan? Garis lurus. Jadi kita akan menentukan bentuk garis lurus itu dengan melihat kepada M dia. Apa itu M? Kecerunan dia. So, yang pertama, jika kecerunan suatu garis lurus itu adalah lebih besar daripada kosong, yaitu positif, lebih besar dari kosong, contohnya positif 3, positif 6, positif 10, for example, asalkan kecerunan itu lebih besar daripada kosong. Bentuk garis lurus adalah seperti ini, dia naik ke atas, paham? Itu yang pertama. Kedua, sekiranya kecerunan garis lurus itu adalah M kurang daripada kosong, ataupun negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 10. Bentuk garis lurus adalah seperti ini, yaitu dia turun ke bawah. Kena ingat bentuk dia. Yang ketiga, apabila kecerunan M sama dengan kosong, sama dengan kosong. Tadi lebih daripada kosong, kurang daripada kosong. Yang ini sama dengan kosong. M sama dengan kosong. Bentuk garis lurus adalah mendatar sahaja, rata, rata. Seperti juga kalau itu kamu mau mendaki bukit, kalau dia kecerunan dia tinggi, kamu naik atas, kalau negatif kamu turun bawah. Tapi kalau tiada kecerunan, M sama dengan kosong, maksudnya kamu jalan itu hanya di jalan yang rata, tidak mendaki ataupun menuruni bukit. So, itu M sama dengan kosong, kecerunan sama dengan kosong. So, bentuk dia adalah rata sahaja seperti ini. Rata sahaja garis lurus. Dan seterusnya, yang keempat adalah apabila kecerunan adalah sama dengan infinity. Bentuk ini nampak ini adalah infinity, tidak terhingga. Tidak terhingga, infinity. Jadi bentuk garis lurus itu adalah tegak seperti ini.
tegak seperti ini. So dalam contoh di sini, nampak nih garis lurus ini tegak, dia selari dengan paksi Y dan memintas paksi X. Begitu Itu sekiranya keturunan infinity atau tidak terhingga. Jadi berbalik kepada persamaan garis lurus tadi, persamaan garis lurus adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu keturunan dan C itu pintasan Y. So kita belajar bagaimana menulis persamaan garis lurus. Contoh. Ini contoh. Contoh ini terdapat dalam buku kerja kamu juga. Oke. So apabila diberi M dan C, apa itu M, apa itu C? M itu adalah keturunan, C itu adalah pintasan Y. Oke. M dia 2, C dia negatif 1. So, kita mau tulis persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Oke. So, kita masukkan sahaja ini M dan C ke dalam ini, persamaan general ini, persamaan garis lurus. So, kita isikan Y sama dengan M dia berapa? M dia berapa? M dia di sini adalah 2. So, gantikan M itu kepada 2. X itu kita tetap tulis X jangan kamu tinggalkan. Oke, X. Kemudian C. C kita berapa di sini? C adalah negatif 1. Oke, so kita tulis negatif 1. So, inilah persamaan garis lurus kita. Y sama dengan 2X tolak 1. Contoh kedua. Sekiranya kita diberi M sama dengan negatif 4. Contoh C sama dengan 3. Oke, kita mau tulis persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, kita tulis, masukkan sahaja info. Oke, Y kita tulis Y sama dengan M di sini sama dengan negatif 4. Jadi, tulis negatif 4. Oke, tulis X. Oke, kemudian di sini C dia positif 3. So, tulis positif 3 di sini. Oke. Ingat kalau dia punya nilai positif kena tulis positif. Kalau nilai dia negatif kena tulis negatif di sini. Oke? So di sini kita punya jawaban Y sama dengan negatif 4X tambah 3. Oke. Contoh yang seterusnya. Tentukan keturunan M dan pintasan Y C bagi setiap garis lurus berikut. Oke. Oke, kali ini tadi kita diberi keturunan dan pintasan Y. Kita mau tulis persamaan garis lurus. Tetapi kali ini soalan ini terbalik. Kita diberi satu persamaan garis lurus. Kita mau cari dia punya M keturunan dan C dia pintasan Y. Oke. So ingat saja yang ini. Y sama dengan MX tambah C. M di sini di depan X itu adalah keturunan dan di belakang itu C itu adalah pintasan Y. Jadi dalam soalan ini Y di sini sama dengan 4X tambah 10. Nomor yang di depan X itu adalah sebenarnya M keturunan dia, betul kan? Dan yang di belakang itu 10 itu dia punya pintasan Y, C dia. So kita dapatlah M dia, keturunan dia adalah 4, C ataupun pintasan Y dia adalah 10. Oke, contoh kita ada persamaan seperti ini. Y sama dengan negatif 5X tolak 7. Kita mau cari dia punya M keturunan dia dan juga pintasan Y dia C. Oke. So, M dia, keturunan dia adalah di sini, di depan itu X, yaitu negatif 5. Ingat jangan tulis 5 sahaja, kena tulis negatif 5. Kemudian C dia adalah di belakang X itu, yaitu negatif 7. Oke, negatif 7. Oke, kalau di sini positif, jawaban kita nanti positif lah juga. Oke, kalau di sini positif, positif. Oke, tetapi kalau dalam persamaan kita itu negatif, so sini pun negatif. Di sini negatif, di sini pun kena tulis negatif. So M kita, keturunan kita di sini adalah negatif 5 dan pintasan Y yaitu C sama dengan negatif 7. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Kita sudah belajar bagaimana menulis persamaan dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C apabila M diberi, C diberi. Dan kita juga sudah belajar apabila diberi persamaan garis lurus, kita dapat mencari dia punya keturunan dan juga dia punya C, pintasan Y dia. So kita akan bertemu lagi di dalam video pembelajaran yang seterusnya. Thank you.